السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Saya bacakan ayat-ayat yang insya Allah antum sukai di malam hari ini. Kalau saya ajak antum untuk mencari dunia di malam hari ini, insyaallah antum tidak sukai. Karena antum malam ini tidak sedang mencari dunia, tidak sedang berebut bangkai kambing, tapi sedang mencari akhirat. Maka insya Allah antum suka dengan ayat-ayat ini. Karena masing-masing sahabat itu menyukai ayat-ayat tertentu atas ijtihad para sahabat, dan itu boleh. Itu tidak bid'ah. Bahwa seluruh ayat dicintai, betul sekali. Tapi bukan berarti kan sama rata gitu. Ambil contoh seorang sahabat yang setiap yang dia menjadi imam, setiap kali baca surat setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, selalu baca kulhu al-ikhlas, sampai para makmum lapor ke Nabi, kurang suka gitu. Kenapa mesti selalu baca al-ikhlas? Lalu orang ini dipanggil oleh Nabi SAW. Nabi bertanya, kenapa setiap kali engkau membaca ayat setelah amin selalu baca Al-Fatihah, selalu baca Al-Ikhlas? Dijawab oleh sahabat ini, karena aku menyukai ayat itu, surat itu. Aku mencintai surat itu ya Rasul. Zahirnya ini ijtihad dia sendiri. Ya. Sahabat ini tidak menjawab, bukankah engkau yang menyuruh kita semua mencintai surat itu ya Rasul? Enggak kan? Zahirnya ijtihad dia sendiri. Dengan demikian boleh. Antum terkesan dengan satu ayat lebih dari yang lain, enggak masalah. Ini tidak mengada-ada. Ya, karena tidak membuat hukum baru kan, sekedar perasaan, sekedar suka, cinta, tertarik, lebih tertarik gitu. Bukan berarti terhadap ayat yang lain tidak tertarik. Akhirnya Nabi menyalahkan sahabat tersebut apa memuji? Akhirnya Nabi menyalahkan sahabat tersebut apa memuji? Memuji. Kecintaanmu terhadap surat tersebut akan menyebabkan engkau masuk surga. Luar biasa. Bukannya diomelin nama Nabi, dimarahin oleh Nabi, tapi malah dipuji. Ya. Maka jika antum menyukai ayat-ayat yang akan saya bawakan ini, insyaallah bukan termasuk mengada-ada. Ya. Saya ambilkan yang pertama dari surat ke-6 Al-Maidah, Al-An'am ya,
ayat 130. Ya ma'syaral jinni. Tidak disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim hanya dibaca ketika akan tilawah, qiraah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Jika engkau hendak qiraah, tilawah, dari ayat 1 sampai ayat 50, dari ayat 51 sampai ayat 90, begitu. Bukan ketika menukil satu ayat, dua ayat seperti ini, ya. Maka tidak disunahkan membaca ta'awudz. Tidak ada riwayat Rasul ketika khutbah atau Abu Bakar atau Umar, saudara-saudara, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Enggak. Tidak ada ta'awudz ketika menukil seayat, dua ayat, atau setengah ayat. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai segenap jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah telah datang kepada kalian rusul? Bukan rasul, tapi rusul. Menunjukkan jamak. Jamak, ya. Seperti kitabun, kutub, rasulun, rusul, ya. Jamak taksir, bukan jamak muannas salim, bukan jamak mudzakkar salim. Berarti rasul-rasul yang banyak sekali. Secara umum 124.000. Secara khusus 313. Ya. Karena ketika disebut seorang rasul, ya menyangkut di dalamnya para nabi, para rasul. Ketika disebut nabi, para nabi, masuk di dalamnya para nabi, para rasul. Ketika disebut Yunus, nabi apa rasul? Tentu nabi beda, rasul beda. Ya, ini sama dengan Al-Quran dan Sunnah, sama dengan fakir dan miskin, sama dengan albir wa taqwa, dan seterusnya. Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian para rasul? Minkum. Agak berselisih sedikit ulama tentang minkum, dari kalian. Padahal kaliannya ada berapa di sini? Ada dua, jin dan manusia. Jadi seolah ada rasul dari jenis manusia, ada rasul dari jenis jin. Pendapat ini lemah sekali. Yang benar, seluruh rasul, seluruh nabi adalah manusia. Adalah manusia. Tidak ada yang jin. Oleh karena itu, jin-jin di zaman Nabi Ibrahim, mereka harus ikut syariat siapa? Nabi Ibrahim. Jin-jin di zaman Nabi Musa, mereka harus mengikuti yang muslim ya, yang beriman ya. Jin-jin di zaman Nabi Musa harus mengikuti syariat Nabi Musa. Jin-jin di zaman Nabi Daud yang mengikuti syariat Nabi Daud. Jin-jin hari ini mereka harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka jin-jin yang ikut sholat bersama kita kaum muslimin, maka harus di belakang. Harus di belakang. Ini syariat. Ya. Tidak boleh di depan. Ya. Dan tidak boleh kita memberikan ruang kosong. Ya. Udah biarin aja buat jin-jin di sela-sela sini. Ya. Justru itu dilarang.
Kalau ada jin yang mau ikut sholat, belakang. Tidak boleh di sela-sela kita. Ya. Yaqussuna alaikum ayati, yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku. Tahu dari mana para sahabat ayat-ayat Allah? Tentu dari Nabi Rasulullah SAW. Tahu dari mana kaum muslimin di zaman Nabi Musa tentang perintah menyembelih sapi betina misalnya, tentang syariat ini dan itu? Tentu dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, termasuk kita. Kita bisa tahu bahwa Allah maunya begini, Allah tidak mau begitu. Allah mengutuk seluruh isi dunia kecuali berapa kemarin? Udah ya? Ya, kecuali 3. Ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa seluruh isi dunia itu dikutuk, dilaknat oleh Allah? Dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya yang diberi wahyu di umat ini. Selain beliau tidak ada. Abu Bakar enggak dapat wahyu, Umar enggak dapat wahyu, apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apalagi syekh-syekh kita hari ini, ya, mereka semua tidak dapat wahyu. Jika ada sesuatu yang mirip-mirip wahyu, wajib kita tolak. Karena wahyu sudah putus. Ya. Sering kita mendengar sebagian torekot-torekot sufia itu lewat mimpi. Lewat mimpi. Ya. Oh, banyak riwayat. Mimpi dari Allah atau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Mimpi bertemu dengan Rasulullah mungkin, tidak mustahil. Yang mustahil, mimpi bertemu dengan Rasulullah lalu Rasulullah menerangkan sebuah ajaran. Nah, ini yang mustahil. Atau membuka hal yang gaib. Lihat Imam Syafi'i yang bermimpi bertemu dengan Nabi waktu mudanya. Ajaran? Bukan. Ya. Hanya membongkar kubur Nabi, mengeluarkan tulang belulang Nabi. Ditakwil oleh guru-guru beliau bahwa beliau kelak akan membongkar hadis-hadis Nabi, mana yang dhaif, mana yang maudhu', mana yang sahih. Ada lagi Imam Bukhari ketika Nabi berjalan dalam mimpinya ini, ya, Imam Bukhari menyapu bekas yang dilewati oleh Nabi itu. Berjalan seperti di padang pasir gitu kan, ada tapaknya, ada bekasnya. Disapu oleh beliau. Ya, ini pun takwilnya sama, bahwa beliau kelak akan membersihkan hadis-hadis Nabi dari yang dhaif, dari yang maudhu', dari yang la aslalahu. Ya. Enggak ada para imam bermimpi bertemu dengan Nabi, lalu Nabi datangilah negeri anu, datangilah si fulan, sampaikan kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Ya. Oh, ini jadi zaman wahyu. Ya. Torekot-torekot sufi seperti itu. Ya. Dan ceritanya agak menentang syariat. Setelah didatangi, dia cari-cari namanya si anu, alamatnya di anu, fulan bin fulan dan seterusnya. Setelah ketemu atau sudah dekat situ, orang-orang itu pada heran, ngapain Anda nyari-nyari orang seperti dia?
Anda kami lihat berpenampilan soleh, berjenggot misalnya, merapikan kumis misalnya, tidak isbal misalnya, ya. Kok Anda cari orang seperti dia? Dia itu pemabuk, dia itu pezina, dan seterusnya. Nggak apa-apa, ya. Lalu sampai kepada orang itu, lalu menceritakan bahwa aku bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Nabi menyuruhku untuk menyampaikan salam kepada engkau sekaligus menyampaikan bahwa engkau akan masuk surga. Wah, kaget dia padahal nggak pernah sholat. Ya. Lalu bertaubat orang ini, ya, lalu ikut sholat dan belum sampai salam meninggal. Ya. Hal-hal seperti ini, kisah-kisah seperti ini sampah. Ya, ini kan jadi wahyu. Bisa tahu bahwa si fulan akan masuk surga, padahal wahyu sudah putus. Wahyu sudah putus. Maka hati-hati dengan cerita-cerita, kisah-kisah seperti itu. Walaupun mungkin yang membawakan seorang ulama. Ya, maka kita harus perkuat manhaj kita agar kita tidak terkecoh. Ini ulama, ini syekh. Mana mungkin salah. Wajib kita katakan syekh kita ini salah. Gitu. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil. Karena bertentangan dengan manhaj para sahabat. Karena tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat seperti itu. Ya. Ketika seorang syekh memfatwakan, seorang ulama memerintahkan berijtihad bahwa dari malam 1 Ramadan sampai malam 20 Ramadan salat tarawih cukup 11 rakaat bersama imam. Nanti mulai malam 21, 22, 23, 25 sampai akhir salat tarawih tambah 11 rakaat, habis isya tambah lagi beberapa rakaat nanti menjelang sahur. Ucapan ini boleh diterima kalau Umar memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab seperti itu pula. Nggak ada riwayat. Ketika Umar memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, tidak ada embel-embel nanti kalau malam 21, 22, 23 sampai akhir 2 kali jamaah sholat tarawihnya, ya. Habis isya ada, menjelang sahur ada. Nggak ada riwayat seperti itu. Sama, ya. Kalau kita boleh seperti itu, beda dari sahabat, batal kaidah besar. Apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu benar, baik, berpahala, sunnah, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Mana riwayat para sahabat melakukan seperti itu? Berjamaah salat tarawih, beda jumlah rakaatnya antara malam pertama sampai malam 20 dengan malam 21 sampai malam 30 atau malam 29 sampai akhir. Ya. Di sini. Ini adalah kaidah, ini adalah manhaj yang harus kita gigit dengan gigi geraham. Agar kita tidak terkecoh, tidak silau, ya. Ini kan ulama, ini kan syekh, ini kesepakatan Mekah, Madinah, ini Saudi, ya. Tidak ada yang dijamin benar kecuali ucapan Nabi dan kesepakatan para sahabat. Di luar ini bisa benar, bisa salah. Walaupun disepakati oleh ulama se-Saudi, bahkan ulama sedunia hari ini misalnya. Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah mereka dulu, para nabi, para rasul itu telah memperingatkan kalian, mengkhabarkan kepada kalian tentang pertemuan kita hari ini? Sudah telat, sudah tidak bisa memperbaiki diri lagi,
Sudah berhadapan kita dengan Allah. Allah tinggal meminta pertanggungjawaban. Ya. Bukankah telah datang kepada kalian para nabi, para rasul, para da'i yang memperingatkan kalian bahwa kita akan bertemu nih. Bertemu. Pertemuan yang tidak ada yang kita andalkan kecuali amal kita. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan kita anak ulama, cucu kiai, bahkan cucu nabi, bahkan anak nabi, anak para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada. Nabi pernah mengatakan kepada Fatimah, minta apa yang aku punya, jangan minta surga, itu milik Allah bukan milik aku. Ya. Jangan minta selamat dari neraka kepadaku, mintalah kepada Allah. Aku tidak bisa melindungi engkau dari neraka. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu syahidna ala anfusina. Mereka menjawab, para jin, para manusia, setelah diingatkan oleh Allah, bukankah dulu para nabi, para rasul, para da'i telah sampaikan kepada kalian bahwa kita akan bertemu seperti ini? Dijawab oleh mereka, syahidna ala anfusina. Iya, kami bersaksi, betul. Ya. Tentu kalimat ini buat siapa? Tentu kalimat ini buat orang-orang yang sudah kedatangan dakwah. Karena tidak mustahil ada satu orang, bukan satu orang ya, mungkin 100 orang, mungkin 1000 orang, mungkin 1.000.000 orang, hanya Allah yang tahu, yang belum pernah bertemu dengan seorang nabi, belum pernah bertemu dengan seorang rasul, belum pernah bertemu dengan seorang da'i, belum datang kepada dirinya kabar bahwa akan ada negeri akhirat. Belum sampai ke telinga dia siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, apa itu Islam, apa itu Al-Quran. Insya Allah ada orang-orang seperti itu, entah siapa. Mungkin hari ini ada orang-orang di kutub sana misalnya, atau mungkin 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu ketika belum ada internet. Kalau sekarang kan luar biasa internet ya. Di luar ini tentunya. Ya. Karena kan mereka menjawab, syahidna ala anfusina. Iya, kami bersaksi memang seperti itu. Ya. Kan bisa saja mereka mengelak, belum ya Allah. Belum pernah ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, seorang da'i pun yang datang kepada kami, mengatakan kepada kami bahwa kami harus menyembah engkau, kami harus mentauhidkan engkau, kami tidak boleh menyekutukan engkau, kami harus begini-begini. Gak ada. Tentu mereka bisa jawab. Seperti kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh mau coba-coba berbohong. Enggak. Nuh belum menyampaikan apapun kepada kami. Mereka coba-coba berbohong. Padahal sebelumnya Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wahai Nuh, apakah engkau sudah sampaikan risalah dariku ini kepada kaummu? Dijawab oleh Nabi Nuh, sudah. Ya. Umatnya Nabi Nuh mau coba-coba bohong, ingin cari selamat, belum ya Allah, belum. Ya. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau punya saksi yang meringankan engkau, yang menyaksikan bahwa engkau betul-betul sudah menyampaikan risalah dariku? Nabi Nuh menjawab, punya ya Allah. Siapa? Siapa? Antum. Kita. Insya Allah. Nabi Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya menjadi saksi bahwa aku telah sampaikan risalah ini kepada kaumku. Tentu antum yang berkali-kali baca surat Nuh,
dan antum tahu maksudnya, maknanya, nanti akan menjadi saksi. Ya, 950 tahun. Kita tahu karena kita belajar bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah ini kepada kaumnya siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. 950 tahun. Kita semua akan menjadi saksi, insya Allah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Tertipu dengan perdagangannya, tertipu dengan bisnisnya, tertipu dengan pertaniannya dan seterusnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa akhadtum aznabal baqari. Kalian sudah mulai memegangi ekor-ekor sapi. Waraditum bizzar'i. Kalian telah bangga dengan pertanian. Intinya urusan dunia. Itu cuma contoh sapi dan pertanian. Maksudnya segala urusan dunia yang sekarang ini sedang kita saksikan. Sibuk dengan urusan rumah sakitnya, sibuk dengan urusan perusahaannya, ladangnya, tanahnya, sawitnya, kopinya, dan seterusnya. Sampai tidak sempat sholat berjamaah. Sampai tidak sempat duduk di majelis ilmu. Sampai tidak sempat melakukan kewajiban-kewajiban. Gharrathumul hayatud dunya. Mereka itu tertipu dengan kehidupan dunia. Tertipu. Tertipu karena apa? Karena dunia nggak ada harganya. Kalau dunia itu seharga surga, ya tidak tertipu. Bahwa yang mereka cari mati-matian itu akan mereka dapatkan hasilnya di surga, ya tidak tertipu. Sebagaimana yang sedang antum cari malam ini, antum tidak tertipu. Ya. Walaupun barangkali orang-orang awam, orang-orang jahil akan mengatakan kurang kerjaan. Ya. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi, mereka mengaku bahwa mereka kafir. Hari ini banyak yang tidak mengaku. Saya Hindu, tapi saya enggak kafir. Saya Buddha, tapi saya enggak kafir. Saya Yahudi, tapi saya enggak kafir. Saya Nasrani, tapi saya enggak kafir. Hari itu nanti akan mengaku. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka menyaksikan, mereka mengaku bahwa mereka betul-betul kafir. Dan telat. Sudah terlambat. Sudah tidak bisa memperbaiki diri. Tinggal penyesalan. Walillahil hamd, sekarang belum telat. Walaupun masa lalu kita luar biasa kelam, hitam. Tidak ada kemaksiatan yang tidak kita lakukan misalnya. Kita masih hidup, belum gor-goro, nyawa belum sampai di tenggorokan. Belum terlambat. Ya. Maka kalau mau menyesal sekarang ini, dan memang harus menyesal. Taubat tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak menyesal. Taubat harus menyesal. Wajib kita menyesali kemaksiatan kita. Zina kita, khamar kita, judi kita, semuanya wajib kita sesali. Dan jangan diceritakan. Jangan diberitakan. Ya, cukup kita yang tahu, dirahasiakan. Khusus yang syahwat. Khusus yang syahwat.
Bagaimana yang syubhat? Boleh nggak kita cerita? Dulu saya pernah masuk NII, begini. Dulu saya masuk LDII, begini. Dulu saya tukang membaiat orang, begini. Dulu saya pernah ikut torekot Sufia, zikir sampai ratusan ribu kali, begini. Bolehkah? Boleh. Untuk syubhat. Beda dengan syahwat. Syahwat tidak boleh. Mana dalil? Ba'da subuh. Ini kisah dari salah satu sahabat ya. Setelah subuh kami biasa berbincang-bincang. Nah, pernah satu ketika habis subuh itu kami berbincang-bincang, menunggu matahari terbit. Nah, salah satu perbincangan di antara kami itu ada yang cerita masa lalu dia waktu masih menyembah berhala. Nah, berhalanya yang kaya dari emas misalnya, dari perak misalnya, dari perunggu, dari batu. Ini ada yang miskin, berhalanya itu dia bikin dari terigu, adonan terigu ya, jadi adonan kue roti gitu. Dibentuk kan gampang tuh, kalau batu kan ya lama. Ya yang penting mirip-mirip manusia ya, itu disembah, ada hidungnya, ada tangannya, ada ininya, disembah dari pagi terus beranjak siang, lama-lama lapar, ya kan? Lama-lama lapar itu nyembah Tuhan yang adonan roti itu, ya. Karena lapar itu dicomot itu, ya, hidungnya dicomot dimakan, ya, tangannya dicomot dimakan, luar biasa. Disembah sendiri, dimakan sendiri. Itu tertawa, cerita itu para sahabat sambil tertawa, mentertawakan kebodohan, kejahilan mereka waktu zaman terkena syubhat. Dan Rasulullah ikut tertawa, tersenyum. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah menghadap ke jamaah itu terus, ya. Imam menghadap ke jamaah itu terus. Bukan 2 menit, 3 menit doang, habis itu balik lagi menghadap kiblat, enggak, terus. Sebab kalau Rasulullah kembali menghadap kiblat, ya tentu para sahabat tidak tahu kalau Rasulullah ikut senyum. Nah, ini menjadi dalil bahwa boleh untuk fitnah syubhat, dan syubhat itu tentu sudah hilang, ya, boleh diceritakan. Bahkan untuk menunjukkan letak syubhatnya di mana. Ya. Termasuk dulu mantan Buddha, mantan Hindu, mantan Nasara masuk Islam. Dia cerita bagaimana kekonyolan, kebatilan peribadatan dalam Buddha, dalam Hindu, dalam Nasara. Boleh. Yang tidak boleh sekali lagi syahwat. Karena syahwat ini menular. Karena menceritakan sebuah syahwat itu, apalagi kalau sudah tersebar ya, itu bisa menyebabkan kaum muslimin ikut-ikutan. Maka wajib ditutup tentang syahwat itu. Lihat hari ini, saudara-saudara kita kaum muslimin tidak faham kaidah ini. Syahwat tapi diumbar habis-habisan. Ya. Besoknya ada yang mengikuti, besoknya ada yang mengikuti. Satu lagi. Ini Al-A'raf 51. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Ini ada orang-orang yang menjadikan agamanya itu sebagai permainan, gurauan. Barangkali antum pernah ketemu orang model begitu ya.
Kalau berbicara tentang agama, berbicara tentang neraka, berbicara tentang surga, itu jadi mainan, jadi olok-olokan. Bahkan sebagian tokoh Islam tega itu. Ya. Yang terkenal, insya Allah antum kenal siapa beliau. Itu kalau berbicara tentang Islam, itu nggak jauh dari olok-olokan. Jamaahnya senang pada ketawa. Ini insya Allah masuk di ayat ini. Jadi membahas tentang agama itu untuk olok-olok. Oh, di surga begini-begini, di neraka untuk bahan tertawaan. Waliyadu billah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia seperti tadi. Dikiranya bahwa perdagangan, pertanian, bisnis, urusan proyek ratusan miliar ini lebih besar dari urusan sholat, lebih besar dari urusan haji, umrah, lebih besar dari urusan puasa, lebih besar dari urusan tauhid, manhaj, akidah. Tertipu dia. Padahal nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, boro-boro cuman 500 miliar, triliunan. Bahkan isi dunia ini kalah oleh 2 rakaat qabliyah subuh. Raka'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalah itu. Gimana yang wajib? Qabliyah subuh tidak wajib. Bahkan Nabi melakukan sholat itu ringan sekali. Saking ringannya Aisyah sampai bertanya-tanya, itu Nabi sholat sempat baca Al-Fatihah apa tidak? Saking ringannya, saking cepatnya Nabi melakukan qabliyah subuh 2 rakaat. Itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Gimana subuhnya? Gimana zuhurnya? Gimana asar, maghrib, isya? Gimana jihad? Gimana umroh, haji? Semakin gak ada apa-apanya itu urusan dunia. Bagaimana kita terkecoh untuk urusan yang 1 miliar 2 miliar. Apalagi ada yang terkecoh sebagian saudara kita dengan urusan 1 juta 2 juta. Ya. Bahkan ada saudara kita yang terkecoh dengan sayuran yang harganya mungkin nggak sampai 1 juta itu. Dia dorong gerobak sayur jam 3 malam, jam 3 pagi, jam 4 pagi, sampai nggak sempat sholat subuh. Ya. Hanya tertipu hanya oleh sayurannya itu. Ya. Sebagian tertipu oleh 1.000-2.000 untuk parkir. Bang, udah komat bang, ntar dulu nih, ini belum bayar parkir nih, ya. Parkir 2.000-3.000, sampai dibela-belain, telat sholat, bahkan akhirnya lupa sholat. Waliyadzubillah. Fal yauma nansahum, maka pada hari ini kami lupakan mereka. Ya. Allah nggak anggap itu, Allah nggak perhatikan. Sementara berapa banyak manusia yang oleh Allah mari sini ya. Lihat ini catatanmu nih ya. Sudah aku hapus, sudah aku ampuni ya, sini nah, sementara yang ini dilupakan oleh Allah. Kayak apa rasanya? Fal yauma nansahum kama nasaw liqa'a yaumihim hadza. Karena mereka melupakan pertemuan hari ini. Lupa bahwa kita kelak akan bertemu dengan Allah. Lupa. Dilupakan oleh perniagaan, bisnis, urusan rumah sakit, urusan hotel, urusan kopi, urusan sawit, segala macam. Maka pada hari ini aku lupakan mereka. Al-jaza'u min jinsil amal.
Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka membantah ayat-ayat kami. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat Ustaz bahwa yang di Indonesia ini belum dianggap ulama Ustaz, karena kepakiannya tidak sama yang ada di Saudi misalkan gitu Ustaz. Jadi kita tidak bisa berhukum apa yang dikatakan orang-orang yang di Indonesia. Jadi mereka masih levelnya Ustaz gitu Ustaz. Apakah benar begitu Ustaz? Ketika betul levelnya ustadz, maka dalam semua permasalahan pasti nggak mungkin ustadznya ini benar, ulamanya salah. Begitu? Ya, taruhlah kita semua cuman ustadz, nggak ada ulama. Gitu. Berarti dari alif sampai ya yang benar pasti mereka yang ulama, kita semua kalau beda pasti salah. Betul? Betul seperti itu? Kalau betul hancur Nabi Sulaiman dengan hudhud, ya, hancur Nabi Sulaiman dengan hudhud. Nabi Sulaiman tentu jauh di atas para ulama manapun, ulama Saudi, ulama hudhud jauh di bawah kita, ya kan? Orang burung, hudhud itu kan burung, nama burung. Mana ada burung lebih pintar dari kita manusia? Ya. Tapi dalam sebuah permasalahan, hudhud benar, Sulaiman salah. Hudhud tahu, Sulaiman tidak tahu. Ya. Maka walaupun kita di Indonesia itu semuanya ustadz semua, nggak ada yang ulama. Taruhlah misalnya di negeri Arab sana, Saudi, Yaman, Mesir, dan seterusnya, ulama semua. Dalam segala permasalahan, mereka pasti benar, kita pasti salah kalau beda. Ya tentu keliru. Ya tentu keliru. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kita nggak berani menyalahkan Imam Malik yang berpendapat mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu nggak ada. Ya, apa kita mengatakan ini kan Imam Malik, masuk kita berani menyalahkan Imam Malik? Ya, Imam Malik jelas salah dalam hal ini. Ya, hadis tentang man shoma Ramadan summa atba'uhu bisittin min Syawal, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis ini rupanya belum sampai kepada beliau. Maka di kitab beliau yang sangat terkenal Al-Muwatta, beliau membid'ahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini kan kita benar, Imam Malik salah. Ada kan? Ada. Ya tentu kita benar karena kita tahu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Kita kan baca Bukhari, baca Muslim. Patokan kita kan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan seterusnya. Kemudian kita tidak berani menyalahkan Imam Hanafi, Abu Hanifah, yang mengatakan bahwa wanita boleh nikah tanpa wali. Ya, ini kesalahan luar biasa, mutlak. Bagaimana kita mau membela ucapan beliau lalu membuang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Barang siapa yang nikah tanpa wali dan tanpa dua saksi yang adil, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Belum sampai kepada Abu Hanifah. Maka beliau berpendapat seperti itu. Kita mau katakan beliau benar, kita yang salah karena kita bukan ulama? Ya enggak lah. Kita tahu hadis itu, beliau enggak tahu. Kok bisa? Ya bisa sekali. Ya, hanya itu doang ya yang kita tahu, beliau enggak tahu. Selebihnya beliau tahu, kita semua enggak tahu.
Ya, ini kan satu contoh, dua contoh. Bukan dalam segala hal kita lebih tahu dari Abu Hanifah. Enggak, cuma satu hal ini doang. Gitu ya. Nah, bahkan enggak tanggung-tanggung kesalahan para sahabat. Kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, kesalahan Aisyah dalam masalah sutra salat, kesalahan Ibnu Mas'ud dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab, kesalahan Abu Bakar dan Umar bahkan dalam masalah haji tamattu'. Ya. Nah, jadi bahaya, ucapan itu bahaya karena akan mematikan manhaj dan akan menuntun kaum muslimin kepada taklid. Ya, taklid buta. Ulama itu adanya di sana, di sini nggak ada. Maka dalam segala hal kita harus ikut sana. Nggak bisa. Buat apa? Sabda Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang kepada dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada ulama, Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah, Al-Quran dan Sunnah ini harus difahami lewat pemahaman siapa? Sahabat. Bukan pemahaman si A, si B, si C, tapi pemahaman sahabat. Ya. Saya kira orang-orang yang berbicara seperti itu orang-orang yang malas dalam belajar ya. Jadi malas, pokoknya kalau ingin benar ikutin aja yang di sana. Jadi kan malas. Ya. Tidak ada mutola'ah, tidak ada murojaah, tidak ada mudzakarah. Malas, taklid. Nah, ini yang mematikan ilmu itu seperti itu. Seseorang yang sudah tua mempunyai beberapa tanah dan berniat untuk membagi tanah tersebut kepada beberapa orang anak. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan pernah berniat mensiasati warisan. Ya, kalau saya nggak bagi nih, saya mati nih, tentu anak saya yang perempuan cuman dapat separuh. Saya hitung-hitung cuman dapat 100 juta, sementara abang-abangnya, kakak-kakaknya yang laki-laki ya tentu dapat 200 juta. Padahal anak perempuan ini baik, penurut, suaminya miskin, gitu ya. Saya nggak mau anak saya cuma dapat 100 juta, sementara abang-abangnya kan kaya raya tuh. Udah begitu kurang tahu sama orang tua, kurang perhatian sama orang tua. Udahlah, daripada nanti anak saya yang perempuan dapat 100 juta, yang abang-abangnya 200 juta, saya bagi sekarang aja. Saya hibahkan. Hibah tentu kan harus sama. Ini haram, Allah Maha tahu. Kalau niatnya seperti itu, ya. Kecuali tidak ada niat seperti itu ya, saya pengen bagi-bagi saja, ya. Si A ini sekian, si B sekian, si sekian. Itu harus sama dengan dalil Nu'man bin Bishir itu ya. Jadi tidak membedakan jenis kelamin. Ya. 100 meter ya 100 meter semua. Ya tentu dengan keadaan yang sama ya. 100 meter di Jakarta dengan 100 meter di ujung Berung ya tentu beda. Ya. Nilainya harus sama. Wallahu. Ya. Kalau sama tapi anaknya Ridho, Sama anaknya Ridho. sama tapi ini perempuan sama laki. Ini yang hadiah apa? Oh, yang waris. Nggak bisa. Warisan itu bukan antum yang bagi, bukan saya yang bagi, bukan orang tua yang bagi, bukan anak yang bagi, bukan KUA, bukan penghulu. Yang membagi-bagi waris adalah Allah langsung. Ya, istri berapa? 1/4. Kalau mayat suaminya meninggalkan anak jadi 1/8. Suami berapa? 1/2 dari harta istrinya itu. Kalau istrinya meninggalkan anak jadi 1/4. Ayah ibu berapa? 1/3. Kalau mayat meninggalkan anak jadi 1/6. Ini semuanya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya.
Kita harus taati. Allah dan Rasulnya yang membagi. Sudah ada rumusnya, kita tinggal masukkan saja angkanya. Nilai warisannya berapa? Rumusnya sudah ada, pembagiannya sudah ada, kaidahnya sudah ada. Ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Kecuali pembagian hibah hadiah tadi, ya. Ini kan harus sama nih, tapi kan kamu kan udah punya nih, kaya nih, maka kamu setengah aja, mau nggak? Oh ya, nggak apa-apa, saya ridho Pak, halal. Kalau hibah, kalau hadiah. Kalau waris, sekali lagi sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, haram bagi siapapun untuk merubah-rubahnya. Allahu a'lam. Masuk kategori ketiga dunia enggak ketika ada urusan pekerjaan kemudian masuk waktu ajan gitu, kita nggak ikut jamaah gitu, dan itu kita lakukan berulang-ulang kali misalnya. Termasuk. Tapi suatu waktu enggak semua sholat lima waktunya, mungkin ada 2 sholat lima waktu yang sering kita tinggal jamaahnya. Satu saja termasuk. Selama ini antum ketika adzan selalu tinggalkan urusan, ini ada urusan besar. Belum pernah antum menghadapi sebesar ini. Hampir 0,5 triliun misalnya, ya kan, proyek. Ya sudahlah. Antum terus ladeni partner antum ini, kebetulan kafir misalnya. Udah, antum sholat duhur jam 2 misalnya, atau 1:30. Tertipu, nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya, kecuali urusan yang doruri, yang memang kita butuh. Apa? Makan. Justru ketika makan sudah dihidangkan, atau kita sedang makan, jangankan adzan, qomat tuh cuekin, teruskan, karena memang itu butuh. Tapi yang sekian miliar, sekian triliun, sepertinya kita butuh banget ya, tapi enggak. Yang kita butuhkan itu. Seperti doa Nabi yang kemarin. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad itu sekedar cukup buat makan, karena butuh, makan itu butuh, perlu. Tapi yang sekian miliar, sekian triliun, sepertinya kita enggak butuh. Ya. Kalau makan, minum, pakaian jelas butuh. Ya. Gedung megah, berapa lantai, belum tentu kita butuh. Ya. Cuman gaya-gayaan aja, megah-megahan aja. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.